Halo, willkommen. Selamat datang di channel Dini Angie. Halo Halo semuanya, apa kabar? apa kabar? Ketemu lagi bareng Dini and Juju and Dini. Dini. Kamu punya pengalaman menarik apa, Din? Aku punya pengalaman Ini pertama pengalaman pertama yang menarik yang it's quite funny menurut aku Mbak Jo. When I was umur berapa ya? belajar motor itu. Belajar motor. I was in a 6th grade waktu di elementary school, sosokan elementary school. SD maksudnya. SD waktu SD kelas 6 ceritanya tuh. Jadi itu ketika itu aku ngeyel, aku pingin belajar motor gitu. Kan bapak nggak pernah bilang nggak kan. Cuman ya jangan karena masih belum umurnya, kamu masih kecil, nanti dulu kalau udah SMP diajarin sama bapak. Nggak bisa. Aku modelnya anaknya kalau misalnya dilarang tambah penasaran. Semakin nyuri-nyuri gimana caranya biar aku bisa naik motor gitu. Tapi udah dikasih tahu kalau misalnya masih ngeyel nggak boleh pakai motornya bapak yang berat itu maju. Kan soalnya ada motor bebek yang zaman dulu banget yang merah itu, yang ada enteng. dua motornya. Ada dua motornya yang lebih enteng daripada motor yang punya bapak gitu, yang biasa buat bapak kerja. Jadi ya udah gitu. Dan waktu itu kebetulan rumah aku lagi ada renovasi dan ada tukang di situ. Jadi aku nggak diajarin sama bapakku. Diajarin sama tukang. Iya, diajarin sama tukang dan sembunyi-sembunyi gitu. Kalau nggak ada mama sama nggak ada bapak gitu. Kalau mereka nggak berdua nggak tahu intinya gitu. Jadi kong kali kong baju sama si pak tukangnya. Itu nanti pak tukangnya dimarahin nggak tuh sama bapak? Pak tukangnya malah yang cover aku, jangan sampai aku ketahuan gitu. Pak tukangnya baik banget gitu. Terus abis gitu si motor ini nih yang lucu itu di sininya baju. Kan motornya itu udah jadul banget, speedometernya yang untuk bensin itu tuh udah mati gitu. Speedo yang buat ini aja mati, apalagi bensin gitu. Speedo yang buat jalan tuh mati gitu, apalagi bensin. Ya udah, terus abis gitu caranya aku pernah lihat bapak itu dibuka dan digoyang-goyangin gitu. Kalau mau lihat bensinnya masih ada atau enggak. Karena speedometernya mati, jadi nggak tahu bensinnya masih banyak apa masih sedikit. Tinggal sedikit. Terus abis gitu pas aku muter, tiba-tiba mati. Oh my god. Bingung sendiri gitu baju. Dan pada saat itu siang panas, aku masih ingat gitu, siang panas gak ada orang, pada tidur orang-orang di perumahan gitu. Terus abis gitu bingung akhirnya dong, motornya mati. Iya, aku pinggirin motornya. Terus dengan pengetahuan yang sangat sedikit, dengan sotonya aku si anak kelas 6. Iya, si anak kelas 6 SD. Terus aku buka, aku goyang-goyangin. Loh, kok gak kelihatan yang kayak bapak ya? Aduh, ini beneran habis nih gitu. Akhirnya aku ngide baju. Di situ kebetulan waktu aku pinggirin motor aku, tetanggaku punya pohon mangga. Nah, aku pilih tuh daun kering yang paling panjang menurut aku, terus aku cemplungin. Aku ngidenya gitu. Ntar kalau misalnya ada jadi, gitu, daun keringnya itu dicemplungin ke tangki bahan bakar, biar tahu nyampe di mana masih ada di level berapa. Bener. Pinter banget. Terus yang ada malah karena nggak nongol tuh bensin di dia apa namanya di daunnya gitu, sampai kecemplung baju. Terus tambah bingung gimana tuh saya nangis itu kayak nangis dalam keheningan gitu lah, kayak malu ya, campur gitu. Akhirnya panik, aku tutup tangki bensinnya, aku tutup juga motornya. Udah selesai aku ini baju tuntun gitu. Dan itu tuh lumayan jauh. Iya, ada 300-500 meter lah. Capek loh. Lumayan gitu. Ya udah, terus gitu. Aku tuntun gitu sambil kayak yang menahan nangis gitu, sambil berdoa mudah-mudahan mama masih tidur, bapak belum pulang gitu. Kalau misalnya ada bisa gitu udah panik sendiri. Tapi nah itu aku lupa endingnya gimana. Tapi pada akhirnya aku ngaku sih kalau misalnya aku masukin daun mangga itu gitu. Daun mangga ke tangki bahan bakar. Tapi terus kamu bisa naik motornya berapa lama setelah belajar tuh? Nah itu aku lupa Maju, tapi yang kejadian lucunya yang itu. Tapi pada akhirnya bisa karena berarti SMP kamu udah bisa naik motor sendiri bisa. Ya? SMP kelas 3 udah bisa naik motor sendiri, udah lancar gitu.
Dan itu motor yang bukan matic gitu. Iya, aku tahu. Kamu pakainya yang manual. Iya, yang manual. Kalau Mbak Juju gimana? Pengalaman pertama yang menarik bagi aku sih pas belajar mobil, belajar nyetir mobil. Kan aku belajarnya udah jadi emak-emak ya. Udah emak-emak dasteran, itu tuh aku baru belajar mobil. Terus yang ngajarin tuh namanya Pak Wiji, udah umur 60-an Pak Wiji. Yalah, Pak Wiji. Terus dan orangnya sabar banget. Terus dan aku tuh ya ampun Din, kan belajarnya pakai mobil yang agak kecil, padahal mobilku yang bener yang mau aku pakai nanti itu besar. Kan mobil besar ya, besar dan panjang. Terus itu ya ampun, aku nabrak-nabrak dong. Aku ketawa sih, maaf ya. Terus ya pokoknya pas pada saat belajar itu sampai ikut 2 paket, 2 paket plus satu paketnya berapa pertemuan? Satu paketnya 5 pertemuan, 10 pertemuan 12 2 jam. 2 jam, 2 paket berarti aku udah 20 jam. Ditambah 2 kali pertemuan 4 jam, 24 jam ya berarti ya aku sudah belajar itu. Padahal katanya kalau anak-anak yang masih muda nih baru 2 kali aja udah langsung bisa. Jadi aku merasa ya nggak apa-apa banget. Tapi kata Pak Wijaya gini, tapi kalau emak-emak emang wajar rata-rata gitu pada ngambil 2 paket katanya. Soalnya terus soalnya tuh kalau emak-emak kan udah pikirannya udah kemana-mana, kayak ke terasi lah, ke bawang. Ntar cuciannya belum diangkatin. Ya Allah, ntar lagi hujan. Akhirnya ngeblank kan, mesinnya mati. Karena nggak pas sama gasnya kan. Iya. Oke, terus mesinnya mati. Kalau belajar manual kan gitu ya. Iya bener, belajar manual. Mobilku kan manual juga kan. Terus akhirnya setelah 2 kali paket dan 2 kali pertemuan, aku memberanikan diri pakai mobilku sendiri yang gede itu. Iya. Dan itu parkir di rumah aja udah nabrak potnya Pak Rudi. Udah gores kan. Terus yang paling seru banget tuh pas ke jalan raya, diberaniin dong kan, dari rumah ke kantor kan cukup jauh, hampir 9 kilo ya. Nah itu tuh aku nabrak motor lagi. Gusti Allah. Terus maju gimana? Kayaknya nabrak orang pacaran deh. Astagfirullahaladzim. Mereka boncengan mesra-mesra gitu. Aku tabrak dari belakang coba. Astagfirullah. Oke. Gara-garanya kan bingung ya kan, kalau aku ke kanan ada mobil dari kanan. Kalau aku lurus itu nabrak juga gitu loh. Akhirnya ya intinya saya belum bisa mengendalikan kecepatan mobil itu. Pada saat kalau itu udah bisa sih pastinya nggak bakalan nabrak gitu. Terus kalau udah habis jalan sendiri nih, nyetir sendiri di jalan raya, itu aku lihat tanganku tuh kuning semua. Tau nggak artinya apa? Saking ini apa? Saking gemeternya. Iya, gemeter kan gini gitu, kayak gegem gitu. Terus saking gemeternya. Tapi diterusin terus, saya belajar terus akhirnya ya udah lancar. Tapi meskipun udah lancar, masalah nggak selesai dong. Apalagi? Pernah keseruduk tronton. Oke. Terus Jadi tuh kayak aku nyetir dari jam 9 pagi, tapi berhenti ya sampai jam 4 sore. Itu nggak ada masalah. Udah mau nyampe rumah, udah hampir jam 4 sore. Itu tuh ada truk besar yang tronton itu. Terus gini kan, aku gini. Nah ternyata itu tuh nggak muat. Aku paksain. Terus gimana? Ya bret gitu kan, penyok di sebelah kanan. Untungnya mobil itu udah diasuransikan, jadi semua kelecetan, kepenyokan udah diatur, udah diselesaikan asuransi. Bisa diklaim, gitu, bisa diklaimkan. Tapi agak malu juga, dalam waktu beberapa bulan tuh klaimnya berapa kali. Ya wajar lah kalau mama gitu emang ya. Iya biasa sih, ya nggak apa-apa lah, namanya juga mama. Wajar juga ntar yang benerin itu yang baju. Iya. Oh ya nggak apa-apa mama. Emang kalau mobil itu kalau mama yang bawain itu kadang kalau parkirnya enggak simetris juga siapa yang nyetir? Oh mama. Oh iya udah nggak apa-apa gitu. Malumnya itu banyak banget gitu kalau mama yang baju. Gitu. Jadi it's okay. Oh ini pasti mama nih yang nyetir, kalau modelnya begini, udah biarin gitu. Terus ada misalnya
tiba-tiba lagi di lampu merah mesin mati gitu kan. Nah kan itu kan sering banget ya. Ini siapa? Emak-emak. Oh iya udah. Ya udah. Tapi itu bisa ditebak loh Mbak Jo. Aku sebagai pengendara motor juga ya. Kalau misalnya ini pasti nih ada yang mesinnya mati nih gitu kan. Iya, atau dia kan misalnya ada 2 lajur gini ya gitu. Kan biasanya mobil tuh lajur kanan, kalau motor lajur kiri. Nah, dia itu ada lampu merah dan dia berhenti di lajur yang kiri gitu kan. Terus ketika lampunya itu udah hijau, dia tuh nggak langsung gitu loh Mbak Jo. Nggak langsung jalan. Iya, dia masih berhentinya tuh masih agak lama. Mesin biasanya. Mungkin atau ya dia mungkin baru belajar juga gitu. Terus waktu aku giniin, ibu-ibu ya udah nggak apa-apa gitu. Oke, kalau sekarang aku mau cerita tentang pengalaman pertama yang seru ketika ngekos Maju. Iya, pertama kali ngekos. Jadi anak kos. Iya, pertama kali jadi anak kos gitu. Jadi dulu itu pertama kali banget gitu ya. Udah berangkat dari kampung ke tempat aku kuliah gitu Maju. Gimana? Naik ini kan naik kereta gitu. Terus sama mama tau nggak dibawain apa? Cobek batu. Allahu Akbar gitu. Jadi tuh dibawain kerdusnya kecil sih gitu kan. Berat loh, sekecil-kecilnya cobek berat. Cobeknya tuh bukan cobek yang dari tanah liat. Cobeknya tuh yang dari batu. Terus habis gitu yang seukuran segini gitu benar, yang segitu gitu. Terus sebenarnya aku udah tahu sih, cuman pas temen aku ngangkatin itu loh Baju yang aku jadi malu gitu kan. Temen aku cowok-cowok kan kita berbanyak gitu kan dari kampung sama teman-teman satu SMA yang kita kuliah di kota yang sama gitu. Terus habis gitu, sini dibawain apa deh gitu. Bisa jawabnya gitu, berat banget gitu. Terus isinya apa sih? Terus aku bisik-bisik gitu, dibawain cobek sama mamaku. Oh, ya ampun diketawain Baju gitu. Ya udah, terus habis gitu yang aku ingat banget juga kan aku pulang ke kampung itu 2 minggu sekali bareng sama teman-teman juga yang satu SMA itu, bareng-bareng sama mereka naik kereta lagi gitu. Dulu aku naik kereta banget emang. Terus ketika mau balik ke rantau lagi sama mama itu pasti dibawain beras. Dibawain berasnya itu iya 2-3 kiloan gitu. Sampai temen aku tuh ya yang bawain kerdusnya itu komentarnya gini, emang ya di sini tuh di kota yang tempat kita ini sekolah, tempat kita kuliah, di sini tuh emang gak ada beras, adanya tuh cuma di kampung aja gitu. Makanya kamu tuh gak pernah beli beras di sini, suka bawa dari kampung gitu. Sialat gitu ini emang. Saking gitu ya teman-teman, tapi ya emang lucu sih lucunya di sampai situ. Dibawain beras gitu ya. Biasanya kan kalau dari kampung ke kota kan bawa sesuatu yang di kota nggak ada. Iya, gitu kan. nah aku mama dibawain beras, Gusti Allah. Seolah-olah di tempat kamu nggak ada beras. Iya, soalnya di tempat di aku kos-kosan. kuliah itu, tempat aku kuliah nggak ada beras, emang tuh si mama. Terus kalau Baju apa? Kalau aku sih memang pertama jadi anak kos itu ya memang dibawain beras juga sama gitu. Semua ibu-ibu apa sama kayaknya kayak orang tua tuh kayak takut gitu anaknya nggak bisa makan kali ya. Jadi beras kayak buat bertahan hidup gitu. Iya, cuman apa untuk orang tua zaman dulu mungkin ya itu tuh ya wajar gitu Baju. Udah zaman aku loh, udah zaman yang ya nggak dulu banget gitu. Itu tuh mama masih kepikiran gitu masalahnya. Terus kalau aku dibawain sambal kering, sambal kering bikinan nenek itu. Oh my god, terus biar kalau nggak punya duit nggak bisa makan ya udah nasi dikasih taburan sambal kering itu kayak bon cabe gitu kan, udah ditutul-tutul gitu aja udah enak. Tapi nggak ada gizinya, kan kita kuliah butuh gizi dong gitu kan. Tapi ya tetap enak aja kan, itu udah banyak terasinya. Gizinya dari terasi. Banget. Terus selain dibawain itu bawain apa lagi? Iya, kalau itu sih setelah udah jadi anak kos pulang itu baru tuh saya kangen sama makanan masakan yang enggak ada di daerah tempat kuliah. Ya kayak lenca, oncom itu aku bawa dari rumah gitu. Yeah. Terus pertama jadi anak kos itu yang seru tuh kalau diajak makan ya, karena kan kita berasal dari provinsi yang berbeda. Iya, terus budayanya beda, makanannya beda. Terus ayo yuk katanya kita makan nasi kucing. Kaget aku, nasi kucing. Aku pikir kucingnya dirica-rica. Astaga. Terus ya ampun. Bukan, katanya nasi kucing itu nasinya tuh porsi kucing, nasi kecil nasinya gitu, sedikit doang. Banget. Dan itu ramah buat kantongnya mahasiswa kere kayak gue. Iya benar.
Nasi kucing. Tapi emang ketagihan sih, nasi kucing enak banget, apalagi enak, yang teri Lombok Ijonya itu daerah Semarang. Wah, enak banget. Nah, ngomongin makanan yang ada di tempat kuliah, aku juga ada Mbak. Namanya itu ayam Banyuwangi gitu namanya. Nah, ayamnya itu digoreng dan kayak dipenyet gitu di atas sambal hijau. Itu kayak nasi tempong. Bukan. Di atas sambal hijau, yang sambal hijaunya itu cabai hijau kecil-kecil itu mentah, ulek sama bawang putih, disiram minyak panas. Aku nggak pernah lihat ya. Udah gitu disiram aja. Disiram bawang putih. Bukan. Pakai bawang putih disiram minyak panas. Ya, jadi gini, si cabai hijaunya itu diulek sama bawang putih. Bawang putih mentah. Semuanya mentah. Terus baru disiram sama si minyak panas. Udah gitu dipenyet si ayam bumbu kuning yang digoreng tadi itu. Namanya ayam Banyuwangi dan itu favorit anak-anak karena murah dan suka rame banget. Masih mending kamu makannya ayam. 8.000 loh zaman segitu. Aku sih gorengan aja udah sebiji ini ya. Nanti tuh nasinya tuh harus segunung ya, sepiring itu. Kuli ya, porsi kuli. Terus ada mendoan sebiji di atasnya. Mendoan, oh my god. Nanti kita foto kan. Menu makan kaum intelektual muda Indonesia. Sekarang kita mau bahas tentang jurit malam. Ini pasti banyak yang nggak tahu jurit malam apa, Din. Sama anak-anak Gen Z, anak zaman sekarang tuh udah nggak ada jurit malam, bukan baju. Apa itu jurit malam ya gitu? Jadi jurit malam itu kegiatan di sekolah ya. Iya, SMP atau SMA. Pengenalan sih, kegiatan pengenalan yang baju lingkungan baru. Lebih ke mental ya. Iya, kena mental ntar. Kenanya itu di mental. Jadi itu tujuannya sebenarnya untuk pengenalan ya kan baju. Tujuannya gitu. Garis besarnya itu, tetapi caranya itu lumayan ekstrim. Iya, agak ekstrim. Menyeramkan juga sih. Benar-benar menyeramkan. Baju juga lebih menyeramkan daripada aku gitu. Iya, kalau aku SMA. Kamu SMA juga? Iya, aku SMP SMA itu jurit malamnya di sekolah gitu. Kalau aku jurit malamnya di Gunung Ciremai. Kayak ini ya, Ciremai Jawa Barat. Ngeri pokoknya itu udah di hutan gitu kan, hutan belantara, pinus-pinus gitu. Kita dilepas satu-satu. Iya, tapi pasti ada banyak guru segala macam sih. Ya tapi sebelum dilepas itu memang udah dikasih arahan dulu kayak harus mengikuti lilin gitu kan. Kayak gitu-gitu. Lilinnya tuh tiap berapa meter sekali ada lilin. Terus nanti tiap 5 menit ya dilepasnya itu. Jadi satu-satu di hutan. Kalau kamu di mana, Din? Di sekolah. Di sekolah. Iya. Tapi sekolah aku tuh agak creepy. Iya, kalau malam itu creepy baju. Serem. Jadi dulunya sekolah aku SMA dan SMP itu adalah bekas rumah sakit. Gitu. Jadi emang bangunannya itu kayak rumah sakit, kayak yang ada lorong-lorong gitu, terus ada gitu. gitu. Nah ya iyalah pasti kan sebelum jurit malam tuh ditakut-takutin sama kakak OSIS kan, kayak gitu-gitu. Udah diceritain yang ya tujuannya nakutin gitu lah. Ya tapi emang beneran ada suster ngesotnya ya si. Tapi bikinannya kakak kelas. Iya, siapa namanya anak teater itu. Anak teater. Iya yang main gitu-gitu. Jadi kamu jalan di lorong-lorong sekolah gitu. Bener. Terus ada suster ngesotnya. Macam-macam. Apa aja? Ya macam-macam lah bentukannya, mereka make up-nya itu luar biasa gitu. Nah terus yang terakhir itu yang aku masih ingat itu yang paling gak seru itu yang baju yang dikagetin, yang dia tuh suka ngumpet di mana terus bangkunya tuh tiba-tiba digini-giniin gitu kan, goyang sendiri gitu. Itu karena malam kan, jam 1 ya, antara jam 12 sampai jam 2 malam. Iya, terus tiba-tiba putih-putihnya itu kelihatan di bawah bangku, sialan kayak gitu. Gitu-gitu. Terus kayak kita rasanya ini loh ke museum hantu, rumah hantu yang di arena bermain itu kan biasanya. Tapi ini beneran gitu. Terus abis gitu rute terakhir tuh ada pohon beringin kan baju kecil nggak begitu besar di deket aula waktu aku SMA. Nah di situ tuh suruh semuanya disuruh minta sesuatu gitu, kayak nggak tahu aku lupa apa, di mbak yang di bawah pohon beringin itu. Dan itu tuh Mbak Kunti baju disuruh gini-gini. Kuntinya bikinan kakak kelas juga. Iya, itu yang paling serem. Tapi kalau misalnya aku lupa gimana teknisnya dan detailnya, tapi
kalau ada yang bisa menjawab pertanyaannya dan itu benar dan kakak tingkatnya ngebolehin, itu tuh nggak usah gini-gini, udah ada di sebelahnya kuncinya tinggal ambil gitu loh. Aku lupa gitu, dan alhamdulillahnya aku dapet yang nggak usah gini-giniin. Kalau aku jurit malam itu hantunya pocong yang digantung di atas pohon, diikat di atas pohon. Jadi kita tuh jalan. Nanti pocong gantungan gini. Iya, goyang-goyang di atas gitu, di atas gitu. Tapi karena saya anaknya pemberani ya, bukan bermaksud sombong, tapi memang saya tuh nonton film horor aja nggak takut gitu loh. Jadi tuh kayak gitu. Ya udahlah, itu bikinannya kakak kelas udah gitu. Tahu juga. Terus yang bikin agak takut tuh sebenarnya ini keranda. Jadi kerandanya tuh dipasang di tengah jalan, kita tuh harus ngelewatin itu. Iya. Dan itu ada kakak kelas yang ketawa-ketawa di bawah pohon kayak gitu. Gitu. Itu ngeri banget buat anak-anak yang mentalnya nggak sekuat kita ya. Itu pasti ada yang pingsan, ada yang nangis, ada yang kerasukan, ada yang jerit-jerit gitu. Jadi itu nggak tahu ya Baju, dulu waktu zaman kita tuh masih ada ya kayak gitu-gitu itu. Ya. Sekarang udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada, tapi itu tuh ada ceritanya jadinya ya di kita yang ada cerita jadi buat pengalaman. Buat pengalaman, benar. Setelah sekian tahun, ternyata menarik juga ya dulu itu yang udah kita alami itu. Iya benar. Tapi serem juga Din, karena ada salah satu teman saya yang dia tuh kerasukannya tuh lama sampai pagi nangis terus. Kasian. Iya. Berarti dia sensitif banget ya Baju ininya. Jadi dia. Dan sebelum berangkat kan juga udah dikasih tahu yang punya penyakit jantung nggak boleh ikut, yang jantungnya lemah, yang punya mental issue atau apa nggak boleh ikut kayak gitu. Yang punya sakit apa segala macam itu silahkan minggir dulu gitu. Kalau buat orang-orang kayak saya nih ya, ada putih-putih malah aku deketin. Kalau aku nggak yang ngedeketin, cuman aku udah tahu ini bohongan. Cuman itu tadi Baju yang nggak seru banget, nggak lucu sama sekali tuh kalau pas dikagetin gitu. Itu tuh apa yang deg-degannya tuh, aduh ngapain sih gitu, ya. Gitu. Cuman kalau misalnya yang lain pasti cuman merinding aja, cuman aku tahu ini bohongan gitu. Ya itu antara logika sama apa yang kita lihat aja sih. Benar. Mungkin teman-teman juga punya pengalaman pertama yang menarik. Bisa juga diceritain di kolom komentar. Iya, silakan nanti kita komen juga di bawah. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dengan topik yang pastinya selalu berbeda dan lebih menarik. Okay, see you. Bye. Thank you for watching. Cheers.